pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Satu, saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Ramai terus diskusi kita membahas A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ujung-ujungnya pada pertanyaan publik tentang kapan Jokowi diadili. Ya, kemarin Hasto juga berbicara sangat keras gitu. Kalau saya diadili, kurang lebih begitu ya, maka keluarga Jokowi pun harus diadili. Karena itu sudah direspon juga oleh KPK. Ya sudah, mana tuh laporannya, bukti-buktinya. Kemudian rakyat menjawab, sudah dari tahun 2022 oleh Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan. Maka pertanyaan kita hari ini, KPK hanya pandai bersilat lidah. Benarkah? Naga-naganya, indikatornya ya memang ke arah sana. Dan yang jangan sampai terjadi ini,
kalau sampai kemudian rumah Jokowi ini diamuk massa gara-gara rakyat tidak percaya lagi dengan institusi penegak hukum. Ini yang nggak boleh terjadi. Karena kita lihat bagaimana misalkan ramainya Ben Sukatani, akhirnya kan kita melihat bagaimana respon dari Kapolri dan yang lainnya begitu cepat. Bahkan mau dijadikan sebagai duta polisi. Wah. Jadi kekuatan netizen harus betul-betul diwaspadai. Jangan sampai diabaikan. KPK hanya pandai bersilat lidah ketimbang pandai eksekusi korupsi keluarga Jokowi. Apakah KPK tahu kabar-kabar begini? Saya kira tahu. Tinggal kesadarannya itu. Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap hanya pandai bersilat lidah ketimbang pandai mengeksekusi kasus korupsi. Salah satunya yang terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto. KPK saat ini tumpul karena syarat dengan kepentingan untuk mengamankan keluarga Jokowi. Jadi pemberantasan jadi pengamanan kalau begitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi jadi komisi pengamanan keluarga Jokowi. KPK repot. KPK hanya pandai bersilat lidah, bukan pandai mengeksekusi kasus korupsi, kata Hari kepada kantor berita Ermo minggu kemarin. Nah, ini menarik ya. Menarik pernyataan ini karena kita lihat yang bicara bukan orang biasa, tapi seorang ahli. Maka patut kita lihat juga, kita simak juga bagaimana substansi tuduhan ini ya. Bahwa ketika dikatakan KPK tumpul dan hanya pandai bersilat lidah, maka memang ini mengarah pada ketidakmampuan lembaga ini dalam mengeksekusi kasus korupsi, terutama yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi, mantan. Dan ini tuduhan serius yang menyangkut kredibilitas dan independensi KPK. Maka konteks kasus korupsinya, jika ada yang memang melibatkan keluarga Jokowi tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPK, maka timbul pertanyaan keberpihakan, timbul pertanyaan intervensi politik dalam lembaga anti korupsi ini. KPK kalau ternyata hanya dijadikan sebagai alat gebuk politik saja, ini yang berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Setuju? Sampaikan di kolom komentar ya. Norma Bang, oke, terima kasih ya. Gak ada keadilan di negeri ini, hukum hanya berlaku bagi lawan politik. Nah, ini pendapat sahabat kita nih ya. Apa kabar Paman Usman? Ya ada, oke, pengadilan rakyat solusinya. Nah ini yang berbahaya ketika nanti kemudian pengadilan rakyat bentuknya mendatangi rumah Jokowi. Bukan untuk antri bersalaman dan berfoto, tapi untuk meminta pertanggungjawaban. Bahaya ini. Nah, pengaruh kekuasaan di lembaga anti korupsi ini yang kan seharusnya independen, bebas dari intervensi politik. Tapi kita lihat tuduhan KPK mengamankan keluarga Jokowi ini mengindikasikan adanya dugaan intervensi politik yang melemahkan fungsi dan kredibilitas lembaga ini. Mau kita biarkan? Jangan. Nah, yang bicara barusan adalah Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat. Maka saya kira seorang Hari Purwanto ini memiliki platform untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Memang penting untuk memeriksa data-data fakta yang kuat, bukan sekedar opini juga. Tapi kan kita tahu bagaimana bukti-bukti itu sudah disampaikan oleh Ubaidillah Badrun CS. Ya maksudnya CS itu bukan sekelompoknya saja, tapi juga kelompok-kelompok lain yang sudah melaporkan baik ke KPK, ke Bareskrim, dan Kejaksaan, dan seterusnya. Ada itu. Tinggal bagaimana ini ditindaklanjuti. Tidak menjadi sebuah fitnah atau propaganda saja. Kan, oh ini fitnah, ini propaganda. Ya jangan. Bagaimana caranya? Ya periksa gitu. Persoalannya adalah kepercayaan publik hari ini. Bagaimana ini akan
ya kita tahu ya, terhadap lembaga penegak hukum ini, kepercayaan rakyat hari ini harus kita akui lemah. Padahal KPK adalah lembaga anti korupsi yang sempat dijuluki sebagai yang paling efektif di Indonesia. Maka jika KPK dianggap tumpul atau tidak independen, upaya pemberantasan korupsi saya kira akan terhambat, dan ya kita tidak bisa berharap banyak adanya pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. Maka KPK perlu menunjukkan transparansinya. Sampaikan ke publik. Ini loh laporan Ubaidillah Badrun tidak kami peti eskan. Ini sedang dalam proses, sekarang prosesnya melalui tahap ini. Verifikasi kah? Validasi kah? Atau yang lainnya. Sampaikan ke publik gitu. Kok yang lain bisa cepat, kenapa yang ini lambat? Karena KPK harus menjaga juga independensi dari intervensi politik ya. Baik dari pemerintah ataupun pihak lain. Atau mantan pemerintah, kan bisa jadi.